Nah, di sini saya menemukan informasi tentang cara memperoleh atau misalkan senyawa flavonoid, reaksi warna, dan deteksi kalti senyawa flavonoid. Nah, cara memperoleh atau misalkan senyawa flavonoid, yaitu flavonoid merupakan senyawa polifenol alamiah yang banyak terdapat pada tumbuhan. Untuk memperolehnya dilakukan ekstraksi dan pemisahan dengan langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada persiapan sampel ekstraksi. Tujuan untuk melarutkan flavonoid dari jaringan tumbuhan ke dalam pelarut. Yang selanjutnya itu ada fraksinasi atau pemisahan, untuk memisahkan flavonoid dari senyawa lain seperti alkaloid, saponin, tanin, dan sebagainya. Memperoleh flavonoid yaitu dengan ekstraksi dengan pelarut polar, dilanjutkan fraksinasi dan kromatografi. Reaksi warna itu melibatkan reaksi seperti MgHcl, deteksi kalti menggunakan silika gel, eluensil polar, dan penampak UV. Saya menemukan jurnal dari jurnal Molecules, itu yang berjudul Chromatographic Methods Developed for the Quercetin Extract from Natural Source, Systematic Review of Published Studies. Nah, pada jurnal tersebut terakreditasi Q1. Jurnal tersebut dijelaskan yaitu flavonoid merupakan senyawa antioksidan yang umum ditemukan dalam produk asal tumbuhan yang menunjukkan berbagai potensi dalam kesehatan manusia. Dibuktikan dengan aktivitas anti alergi, antivirus, anti kanker, anti inflamasi, dan kardiovaskular yang terdokumentasi. Flavonoid secara struktural tersusun dari dua cincin benzena A dan B, dan yang terikat pada cincin heterosiklik C, yaitu dua cincin aromatik dan satu cincin deoksigenasi dengan struktur 15 karbon C6, C3, dan C6. Dalam metode kromatografi menggunakan HPLC, fase terbalik seperti yang disertakan di sini seringkali digunakan fase gerak air yang cukup polar dan fase diam non-polar. Karena quercetin adalah senyawa polar dan dalam HPLC fase terbalik terdapat tarikan yang lebih kuat antara molekul polar ke pelarut polar dibandingkan ke fase diam. Elusi yang lebih cepat dipastikan ketika fase gerak yang mengandung air digunakan. Dapat juga dilihat bahwa sebagian besar studi menggunakan air yang diasamkan yang mungkin terkait dengan keuntungan yang dibawa oleh pengasaman fase gerak, seperti resolusi kromatografi yang meningkat memungkinkan diperolehnya puncak yang lebih jelas dan pemisahan puncak yang lebih baik dari semua senyawa yang terdapat dalam campuran kompleks, dan mungkin pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk proses kromatografi. Pada jurnal tersebut juga dijelaskan dalam analisis kromatografi efisiensi terutama tercermin dalam retensi waktu. Hanya satu dari penelitian yang secara eksklusif didedikasikan untuk mendeteksi quercetin tetapi memiliki waktu retensi 32,9 menit, jauh lebih lama dibandingkan penelitian lain, sehingga menghasilkan nilai yang lebih tinggi konsumsi pelarut. Oleh karena itu, meskipun tujuannya hanya untuk mendeteksi quercetin, studi ini tampaknya bukan pilihan yang paling nyaman. Nah, saya ingin mengetahui mengapa dalam analisis kromatografi pada mendeteksi quercetin waktunya lebih lama. Nah, di AI dijelaskan yaitu quercetin adalah flavonoid dengan banyak gugus hidroksil dan gugus karbonil. Hal ini membuatnya memiliki kecenderungan untuk berinteraksi secara kuat dengan fase diam polar, misalnya silika gel di TLC atau bahan fase diam polar di kromatografi. Dia juga dijelaskan dalam kromatografi cair atau kromatografi tinggi performa atau HPLC. Pilihan fase diam mempengaruhi banyak interaksi seperti interaksi polaritas, ikatan hidrogen, interaksi ionik, tergantung adanya gugus bermuatan. Misalnya penggunaan kolom dengan fase diam tertentu atau kolom hilik menunjukkan retensi yang berbeda dibandingkan fase diam non-polar atau kolom C18 reverse fase. Nah, saya menemukan jurnal itu Journal of Chromatographic Science yang berjudul Retention Study of Flavonoids Under Different Chromatography Modes. Pada jurnal tersebut telah terakreditasi Q3. Pada jurnal tersebut dijelaskan fase terbalik adalah metode yang paling umum digunakan untuk menganalisis flavonoid. Mode
kromatografi populer untuk tujuan ini, dan senyawa polar elusi pertama diikuti oleh yang polaritasnya menurun. Kondisi utamanya meliputi penggunaan kolom C18 dan fase gerak yang biasanya terdiri dari lautan, asam berair, dan pelarut organik. Namun, waktu analisis dengan konvensional kolom C18 biasanya panjang, oleh karena itu berbagai strategi telah diterapkan, seperti penggunaan monolit sebagai pengganti partikel berpori, atau kolom lubang sempit yang diisi dengan partikel yang sangat kecil, dan sistem pengiriman fase bergerak yang berpotensi pada tekanan balik tinggi. Nah, pada jurnal tersebut juga dijelaskan meskipun Hillig telah ada selama beberapa tahun, popularitasnya masih meningkat hanya dalam dekade terakhir. Hal ini terutama berkaitan dengan kebutuhan untuk mengembangkan analisis yang sangat sensitif untuk senyawa polar di campuran kompleks. Difasilitasi oleh adopsi spektrometri massa yang luas sebagai metode deteksi, asetonitril sebagai komponen eluen yang memungkinkan peningkatan sensitivitas untuk kuantifikasi flavonoid. Ekstrak organik tinggi dari persiapan sampel umum seperti ekstraksi cair-cair atau ekstraksi fase padat dapat langsung disuntikkan ke dalam sistem Hillig. Berbeda dengan RPLC, hal ini dapat menghasilkan peningkatan intensitas sinyal dan pengujian yang kurang kuat. Jadi dapat disimpulkan bahwa waktu deteksi quercetin lebih lama karena senyawa ini sangat polar dan membentuk ikatan kuat dengan fase diam, sehingga pergerakannya dalam sistem kromatografi menjadi lebih lambat dibandingkan senyawa lain.